Cahaya kebiruan dari layar laptop menjadi satu-satunya penerangan di sudut kamar yang remang-remang. Punggungku terasa kaku, seolah ada beban ribuan kilogram yang menumpuk di sana. Sebuah manifestasi fisik dari kelelahan yang tak berujung. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Namun bagiku, hari baru saja dimulai atau mungkin hari kemarin belum benar-benar berakhir. Sebuah notifikasi muncul di layar ponselku yang tergeletak di atas meja. Transfer berhasil. Pembayaran listrik pasca bayar. Aku menghela napas panjang, membiarkan udara keluar perlahan dari paru-paruku yang terasa sesak. Itu adalah notifikasi kelima hari ini. Sebelumnya, ada pembayaran iuran keamanan lingkungan, tagihan air, biaya perawatan kulit Rina adik iparku yang ia pesan lewat akun Marketplace, Ciu tanpa izin, dan uang bulanan untuk belanja dapur yang sudah kuserahkan tunai pada ibu mertua tadi pagi. Namaku Ayu, dan di rumah ini, aku adalah hantu, bukan dalam artian supranatural, melainkan dalam fungsi. Keberadaanku dianggap ada, hanya ketika ada tagihan yang harus dibayar. Namun suaraku seringkali tak terdengar ketika keputusan dibuat. Mas Bayu, suamiku, bekerja di luar kota dan jarang pulang, meninggalkan aku di rumah ibunya dengan asumsi bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak tahu, atau mungkin memilih untuk menutup mata, bahwa gaji bulanannya yang poposan itu tidak pernah cukup untuk menutupi gaya hidup ibu dan adiknya. Akulah yang menutup semua lubang itu, diam-diam, dengan gaji dari pekerjaan tambahanku sebagai desainer grafis lepas yang menyita waktu tidurku setiap malam. Aku menutup laptop dan memijat pelipis yang berdenyut. Suara tawa dari ruang tengah menembus dinding kamar. Terdengarnya tanpa beban. Kontras sekali dengan kesunyian yang mencekam di kamarku. Rasa haus mendorongku untuk bangkit. Aku butuh air dingin untuk mendinginkan kepala yang terasa panas ini. Saat aku membuka pintu kamar, udara pengap rumah langsung menyergap. Rumah ini sebenarnya cukup luas. Bangunan lama dengan langit-langit tinggi. Namun terasa sesak karena barang-barang yang menumpuk. Di ruang tengah, ibu mertua Bu Siti sedang duduk bersandar di sofa bludru merah marun yang warnanya sudah mulai pudar. Di sebelahnya, Rina duduk bersila sambil memegang tablet, menunjukkan sesuatu dengan antusias. Nah, ini loh Bu, lihat deh lantai marmernya. Mengkilap banget kan? Kalau ruang tamu kita diginiin, pasti Bu Tejo langsung diam. Gak pamer-pamer lagi? Seru Rina dengan nada tinggi yang melengking. Bu Siti mengangguk-angguk, matanya berbinar menatap layar itu. Iya Rin, bagus banget, kelihatan mewah, kayak rumah orang kaya di sinetron. Rumah kita ini, duh, ubinnya sudah kusam, warnanya putih gading, tapi malah kelihatan dekil. Malu ibu kalau ada tamu. Aku berjalan pelan menuju dapur, berusaha tidak menarik perhatian. Langkah kakiku di atas ubin teraso tua itu nyaris tak bersuara. Namun, radar Rina sepertinya terlalu tajam. Mbak Ayu sudah keluar dari guanya. Celetuk Rina. Nadanya setengah mengejek, namun dibalut tawa kecil seolah itu lelucon. Sini dong Mbak, gabung sama kita. Aku menghentikan langkah. Gelas berisi air dingin di tanganku berembun. Enggen-enggen, aku memutar badan dan menghampiri mereka. Ada apa Rin, Bu? Tanyaku datar, berusaha menyembunyikan keletihan dalam suaraku. Bu Siti menepuk sisi sofa yang kosong di sebelahnya. Wajahnya dihiasi senyum yang jarang sekali kulihat. Kecuali saat beliau menginginkan sesuatu. Duduk dulu yuk, ibu mau bicara serius sama kamu. Perutku mulas seketika. Firasatku tidak pernah salah. Senyum itu bukan pertanda baik. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak aman, merasakan tekstur kain sofa yang kasar di kulitku. Kamu lihat deh yuk. Rina menyodorkan tabletnya tepat ke depan wajahku. Di layar itu terpampang foto sebuah ruang tamu bergaya klasik modern lengkap dengan chandelier, kristal, lantai marmer, Italia, dan pilar-pilar gipsum yang rumit. Bagus kan? Bagus. Jawabku singkat. Rumah siapa? Ini inspirasi renovasi, Mbak. Rina menarik kembali tabletnya dengan gemas. Ibu sama aku tadi ngobrol. Kita sudah nggak betah lihat rumah ini. Catnya ngelupas di sana-sini. Modelnya ketinggalan zaman. Apalagi kemarin Bu Tejo baru renovasi terasnya. Masa kita kalah? Tetangga sebelah sudah mulai nyinyir loh. Katanya rumah Bu Siti paling suram di blok ini. Aku menatap sekeliling ruangan. Memang, cat dinding sudah mulai retak rambut di beberapa bagian. Dan ubinnya bukan keramik modern. Tapi rumah ini kokoh, bersih, dan layak huni. Terus, tanyaku, mencoba mengantisipasi arah pembicaraan ini. Bu Siti menegakkan punggungnya, memasang wajah serius yang dibuat berwibawa. Ibu sudah panggil tukang tadi siang.
buat haiteng-haitengen kasar. Ibu mau ganti semua lantai ruang tamu sampai dapur pakai marmer, terus dindingnya mau dipasang wallpaper premium, sama ganti plafon biar ada lampunya yang gantung itu loh, Yu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena antusiasme, tapi karena kecemasan. Renovasi itu butuh biaya besar, Bu. Bukan cuman 1 juta 2 juta. Ya ibu tahu, potong Bu Siti cepat. Tangannya mengibas di udara, seolah mengusir lalat. Makanya ibu bicara sama kamu. Kamu kan pintar cari uang. Kerjaanmu di depan komputer itu hasilnya lumayan kan? Ibu lihat paket belanjaanmu datang terus. Darahku berdesir. Paket belanjaan itu adalah bahan baku untuk usaha catering kasil-kasilan Bu Siti, yang modalnya pun aku yang tanggung. Atau barang-barang kebutuhan rumah tangga. Aku bahkan jarang membeli baju baru untuk diriku sendiri setahun terakhir ini. Berapa biayanya? Tanyaku. Memberanikan diri menatap mata Bu Siti. Aku perlu mendengar angka itu keluar dari mulut mereka. Rina yang menjawab. Dengan nada ringan, seolah sedang menyebut harga kerupuk. Tadi tukangnya bilang, estimasi sekitar 200 juta mbak. Itu sudah terima beres. Murah loh untuk spek mewah kayak gini? 200 juta. Suaraku tercekat. Nyaris tak keluar, tenggorokanku terasa kering. Air yang baru saja kuminum seolah menguap begitu saja. Rina, Bu, 200 juta itu uang yang sangat banyak. Ya makanya dicari Yu, sirga Bu Siti. Nada bicaranya mulai meninggi. Senyum manis tadi mulai luntur digantikan ketidaksabaran. Kamu ini kan menantu. Tinggal di sini juga gratis. Masa dimintai tolong buat mempercantik rumah mertua saja hitung-hitungan. Ini juga buat kenyamanan kamu kan? Gratis. Kata itu berdenging di telingaku. Otakku berputar memutar ulang semua bukti transfer, struk belanja, dan uang tunai yang kuberikan setiap bulan. Aku membayar listrik agar AC di kamar Rina bisa menyala 24 jam. Aku membayar air agar Bu Siti bisa menyiram tanaman mahalnya setiap pagi dan sore. Aku mengisi kulkas agar mereka tidak pernah kelaparan. Dan sekarang, mereka memintaku bukan, menuntutku untuk merogoh 200 juta rupiah demi gengsi? Bu, aku mencoba berbicara dengan tenang. Meski tanganku mulai gemetar menahan emosi. Uang tabungan saya tidak sebanyak itu. Mas Bayu juga gajinya hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Renovasi kosmetik seperti ini rasanya belum mendesak. Kosmetik kamu bilang? Rina memotong dengan nada tersinggung. Ia meletakkan tabletnya dengan kasar ke meja. Mbak Ayu, ini soal harga diri keluarga. Mbak nggak ngerasain sih, gimana malunya ibu kalau arisan di sini? Lantainya kusam, suasananya suram. Mbak kan kerjanya cuma duduk di kamar. Mana paham urusan sosial? Rina benar, timpal Bu Siti. Kali ini suaranya dingin dan menekan. Ibu nggak mau tahu pokoknya. Kamu usahakan uang itu. Kamu kan bisa ambil pinjaman. Atau pakai tabunganmu yang kamu simpan sendiri itu. Jangan dikira ibu nggak tahu. Kamu sering dapat transferan dari klien luar negeri. Aku ternganga. Mereka tahu? Tentu saja mereka tahu. Mereka pasti mengintip notifikasi ponselku saat aku sedang mandi atau meninggalkan ponsel di meja makan. Privasiku telah dilanggar. Dan sekarang informasi itu digunakan sebagai senjata untuk memeras. Bu, uang itu untuk dana darurat, untuk masa depan saya dan Mas Bayu, kalau kami punya anak nanti, atau kalau ada sakit mendadak, jelasku. Suaraku mulai bergetar karena campuran rasa sedih dan marah. Saya tidak bisa menghabiskannya, hanya untuk marmer dan lampu gantung. Suasana di ruang tengah berubah drastis. Udara terasa semakin berat dan panas. Kipas angin yang berputar di Lenggit Langhat, seolah tak mampu mengusir hawa permusuhan yang mulai menguar dari Bu Siti dan Rina. Bu Siti menatapku tajam. Sorot matanya yang tadi memelas kini berubah menjadi tatapan merendahkan yang sangat kukenal. Kamu ini pelit sekali sama mertua sendiri, Yu. Padahal kami sudah menganggap kamu anak sendiri. Ingat, kamu itu numpang di sini. Rumah ini atas nama almarhum Bapak, hak milik Ibu dan Rina. Kamu cuma pendatang. Kata-kata itu menghujam tepat di ulu hati. Numpang. Sebuah kata sakti yang selalu mereka gunakan untuk mematikan argumenku. Padahal, jika dihitung secara finansial, aku sudah membeli hak tinggal di sini berkali-kali lipat dengan semua biaya operasional yang kutanggung selama 5 tahun terakhir. Pokoknya ibu mau renovasi ini jalan bulan depan. Ucap Bu Siti final, sambil memalingkan wajahnya ke arah televisi. Seolah aku sudah tidak ada di sana. Siapkan uangnya. Jangan bikin ibu malu sama tetangga. 200 juta mbak, jangan kurang. Tambah Rina sambil menyeringai kecil. Lalu kembali asyik dengan tabletnya, melanjutkan hayalannya tentang rumah mewah yang ia impikan akan dibayar oleh keringatku. Aku duduk terpaku di sana, memegang gelas yang kini sudah tidak dingin lagi. Di kepalaku, kalkulasi angka berputar liar,
bertabrakan dengan rasa sakit hati yang membuncah. 200 juta. Mereka meminta hasil kerja kerasku selama bertahan-tahan dalam sekejap mata. Tanpa rasa bersalah, tanpa kata tolong, hanya demi terlihat kaya di mata tetangga yang bahkan tidak peduli pada mereka. Malam itu, di ruang tengah yang mereka anggap suram itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak. Bukan retakan pada dinding rumah ini, melainkan retakan pada kesabaranku yang selama ini kuanggap tak terbatas. Aku menatap punggung ibu mertuaku dan profil wajah adik iparku yang angkuh. Mereka tidak sadar bahwa tuntutan ini bukan sekadar permintaan uang. Ini adalah jerami terakhir yang akan mematahkan punggung unta. Aku bangkit perlahan, kaki-kakiku terasa berat namun mantap. Tidak ada gunanya berdebat sekarang, saat emosi mereka sedang di puncak gengsi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerahkan uang itu. Tidak satu rupiah pun. Saya mau istirahat, ucapku pelan. Lebih kepada diri sendiri daripada kepada mereka. Mereka tidak menyahut, terlalu sibuk dengan mimpi-mimpi marmer dan kristal mereka. Saat aku kembali menutup pintu kamar dan mengunci diri, keheningan kembali memelukku. Namun kali ini, keheningan itu tidak lagi terasa damai. Ada badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku, menunggu waktu untuk meledak. Tuntutan 200 juta itu ternjang-jang di telingaku seperti sirena bahaya. Mereka menginginkan renovasi. Baik. Mungkin memang sudah saatnya ada perubahan besar dalam hidup ini. Meski bukan perubahan yang mereka bayangkan, udara di ruang tamu terasa begitu padat, seolah menyedot seluruh oksigen yang ada di sekitarku. Angka itu 200 juta rupiah masih menggantung di udara. Diucapkan dengan begitu ringan oleh ibu mertua, seakan beliau hanya meminta uang receh untuk membeli garam di warung. Aku menatap wajah Bu Siti yang berbinar penuh harap, lalu beralih ke Rina, adik iparku, yang sedang sibuk memen-menken ujung rambutnya, dengan senyum miring yang meremehkan. Ibu? Suaraku terdengar serak, tersangkut di tenggorokan yang tiba-tiba kering kerontang. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadaku. 200 juta itu bukan uang sedikit. Itu harga yang sangat besar. Dari mana aku bisa mendapatkan dana tunai sebanyak itu dalam waktu singkat? Rina mendengus kasar, memecah keheningan sesaat itu. Ia meletakkan ponselnya ke meja kaca dengan bunyi, tak, yang nyaring. Mbak Ayu ini jangan pura-pura miskin deh. Jabatan Mbak kan manajer di kantor. Masa sih nggak punya tabungan? Atau jangan-jangan Mbak Ayu memang pelit sama keluarga suami sendiri? Kata pelit itu meluncur seperti anak panah yang langsung menancap di ulu hatiku. Tanganku terkepal di atas pangkuan. Kuku menekan kulit telapak tangan hingga terasa perih. Sakit fisik itu kuperlukan untuk menahan ledakan emosi yang siap tumpah. Rina, ibu, ujarku. Berusaha menjaga nada bicaraku tetap datar, meski hatiku mendidih. Gajiku memang lumayan. Tapi kalian tahu sendiri, kemana perginya uang itu setiap bulan. Listrik rumah ini, air, belanja bulanan, uang jajan Rina, obat-obatan ibu, iuran lingkungan. Semuanya aku yang tanggung. Tabunganku ada, tapi itu dana darurat, tidak sampai 200 juta, dan jelas tidak bisa dihabiskan hanya untuk merenovasi fasad rumah demi gengsi. Bu Siti, yang tadinya bersandar santai di sofa bludru tua, yang warnanya mulai memudar, kini menegakkan punggungnya. Wajahnya yang keriput namun masih menyisakan garis-garis ketegasan, kini memerah padam. Ia tidak suka dibantah. Baginya, menantu adalah aset, bukan partner diskusi. Demi gengsi kamu bilang yuk, suara Bu Siti meninggi 1 oktav. Ia menunjuk dinding ruang tamu yang catnya sedikit mengelupas di bagian bawah. Lihat rumah Bu Tejo di sebelah. Baru minggu lalu mereka ganti pagar besi tempa yang mewah itu. Lantai teras mereka marmer, sementara kita masih pakai keramik jadul tahun 90-an. Ibu malu, Ayu. Ibu malu kalau ada arisan di sini. Kamu sebagai menantu yang tinggal menumpang di sini, seharusnya paham cara membalas budi dan menjaga martabat mertua. Aku ternganga tak percaya. Kata menumpang itu kembali diungkit. Padahal, tanpa tumpangan dariku, rumah ini mungkin sudah gelap gulita. Karena listrik diputus PLN. Bu, renovasi itu kebutuhan sekunder. Kondisi rumah ini masih sangat layak huni. Atap tidak bocor, dinding kokoh. Mengeluarkan 200 juta, hanya agar terlihat mewah di mata tetangga itu tidak bijak, apalagi memaksaku berutang, atau menguras habis tabungan masa depanku. Balasku, kali ini dengan ketegasan yang lebih nyata. Aku menatap mata ibu lekat-lekat. Berharap ada secuil pengertian di sana. Namun, harapan itu sia-sia. Rina berdiri, melipat kedua tangannya di dada. Ia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Alasan saja terus, sembur Rina.
Bilang saja Mbak Ayu memang tidak mau berkorban buat kita. Mbak Ayu cuma mau numpang tidur dan makan gratis di sini kan? Padahal ibu sudah berbaik hati mengizinkan Mbak tinggal setelah Mas Bayu meninggal. Harusnya Mbak bersyukur. Disebutnya nama almarhum suamiku. Membuat dadaku sesak. Bayu, suamiku yang lembut, tidak akan pernah membiarkan ibu dan adiknya memperlakukanku seperti sapi perah begini. Aku tidak makan gratis, Rina. Suaraku mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Beras yang kamu makan tadi pagi aco yang beli, token listrik yang membuat AC di kamarmu menyala 24 jam. Aku yang isi. Internet yang kamu pakai buat main media sosial itu, tagihannya atas namaku. Bagaimana bisa kamu bilang aku cuma menumpang? Halah, hitung-hitungan terus. Bu Siti menggebrak meja. Cangkir teh di atas meja bergetar, menumpahkan sedikit isinya ke taplak meja. Suasana berubah menjadi medan perang. Wajah ibu kini menyiratkan kebencian yang selama ini mungkin ia pendam di balik senyum palsunya saat meminta uang. Benggarja, Ayu, desis Bu Siti, matanya menyipit tajam. Di rumah ini, ibu yang pegang aturan. Kalau kamu merasa berat mengeluarkan uang untuk membahagiakan orang tua, berarti kamu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Ibu mengambil napas panjang, lalu melontarkan kalimat yang mengubah segalanya. Kalimat yang kupikir akan menghancurkanku, namun justru menjadi kunci yang membuka belenggu di kakiku. Kalau kamu tidak mau membiayai renovasi 200 juta ini, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini. Sekarang juga, kami tidak butuh menantu pelit yang tidak tahu diuntung. Masih banyak yang mau mengantre jadi menantu ibu? Henning, suara detak jam dinding kuno berbunyi. Tik-tok, tik-tok, terdengar begitu keras di telingaku. Rina tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa ancaman itu akan membuatku berlutut, menangis, dan memohon ampun sambil menyanggupi permintaan gila mereka. Mereka pikir aku tidak punya tempat lain. Mereka pikir aku lemah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di dalam diriku. Alih-alih rasa takut, sebuah perasaan dingin dan tenang perlahan menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Beban berat yang selama 5 tahun ini menindih pundakku seolah menguap begitu saja. Aku menatap mereka berdua, melihat keserakahan di mata ibu dan keangkuhan di wajah Rina. Tiba-tiba, rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Ia hanya bangunan batu bata yang dingin, diisi oleh orang-orang asing yang menyedot kehidupanku. Aku menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Sangat pelan. Baik, Bu, jawabku. Suaraku tenang, terlalu tenang, hingga membuat senyum Rina sedikit goyah. Apa? Tanya Rina. Keningnya berkerut. Aku terima keputusan ibu, lanjutku sambil berdiri perlahan dari sofa. Aku merapikan rok kerjaku yang sedikit kusut. Jika syarat tinggal di sini adalah uang 200 juta, maka aku memilih opsi kedua. Aku akan pergi. Wajah Bu Siti berubah. Dari marah menjadi bingung. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Ini tidak ada dalam skenario mereka. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku membalikkan badan dan melangkah menuju kamarku. Langkahku terasa ringan. Aneh sekali. Seharusnya aku sedih, bukan? Seharusnya aku merasa terbuang. Tapi kenapa rasanya seperti baru saja keluar dari penjara yang pengap? Sesampainya di kamar, aku tidak membuang waktu. Aku menarik koper besar berwarna hitam dari atas lemari. Debu tipis mengepul saat aku menurunkannya. Kubuka resletingnya dengan bunyi zes yang nyaring membelah kesunyian kamar. Aku tidak akan membawa semuanya. Aku hanya butuh pakaian kerjaku, dokumen-dokumen penting, laptop, dan beberapa barang peninggalan Mas Bayu. Sisanya lemari yang kubeli sendiri, kasur, televisi di ruang tengah, biarlah tertinggal. Biar menjadi saksi bisu kontribusiku yang tak dihargai. Tanganku bergerak cepat melipat baju. Tidak ada air mata yang jatuh. Otakku justru bekerja sangat taktis. Cari kos atau apartemen sementara. Hubungi teman kantor. Pesan taksi online. Rencana-rencana tersusun rapi di kepalaku. 10 menit kemudian, aku sudah siap. 1 koper besar dan 1 tas jinjing. Aku menatap sekeliling kamar yang selama ini menjadi tempatku berlindung dari nyinyiran mereka. Kamar ini saksi bisu tangisanku setiap malam. Hari ini, aku meninggalkannya tanpa penyesalan. Aku menyeret koper keluar. Roda koper bergemuruh di atas lantai ubin, suaranya menggema di seluruh rumah. Di ruang tamu, Bu Siti dan Rina masih duduk di posisi yang sama. Mereka tampak kaku, seperti patung, saat melihatku keluar membawa koper. Mata Rina membelalak lebar. Mbak Ayu serius? Tanya Rina. Suaranya kehilangan nada angkuh yang tadi ia banggakan. Ada getar kepanikan di sana. Aku berhenti sejenak di ambang pintu.
menatap mereka untuk terakhir kalinya. Sangat serius, Rina. Kalian memberiku pilihan, dan aku sudah memilih. Tapi mau kemana kamu malam-malam begini? Sergah Bu Siti. Nadanya meninggi, tapi terdengar sumbang. Jangan bertingkah konyol, ayo. Kamu pikir gampang cari tempat tinggal? Nanti kamu pasti merengek minta pulang. Aku tersenyum tipis. Senyum yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya di rumah ini. Setelah sekian lama, jangan khawatirkan aku, Bu. Khawatirkan saja renovasi rumah Ibu. Semoga Ibu dan Rina bisa menemukan uang 200 juta itu tanpa aku. Kurang ajar kamu, teriak Bu Siti, mencoba menutupi ketakutannya dengan amarah. Pergi sana, jangan harap Ibu bukakan pintu kalau kamu balik lagi. Terima kasih, Bu. Itu doa yang bagus. Jawabku singkat. Aku membuka pintu depan. Angin malam langsung menerpa wajahku, dingin namun menyegarkan. Aroma hujan yang baru reda tercium samar. Di luar sana, langit gelap, tapi bagiku terlihat jauh lebih cerah daripada suasana di dalam rumah ini. Aku melangkah keluar, menarik koperku melewati teras yang mereka anggap memalukan itu. Suara pintu yang kubanting pelan di belakangku terdengar final. Sebuah penutup bab yang sempurna. Saat taksi online yang kupesan berhenti di depan pagar, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, di balik jendela kaca nako itu, ada dua pasang mata yang menatap dengan campuran rasa gengsi dan ketakutan yang mulai merayap. Ketakutan akan tagihan bulan depan yang tak lagi memiliki tuan untuk membayarnya. Aku masuk ke dalam mobil. Dan saat kendaraan itu melaju menjauh, aku menyandarkan punggungku ke jok empuk. Jalan, Pak, ujarku pada sopir. Kemana, Bu? Kemana saja yang jauh dari sini? Nanti saya set tujuannya, jawabku. Aku mengeluarkan ponsel, memblokir nomor Rina dan Bu Siti. Malam ini, aku akan tidur di hotel. Besok, hidup baruku yang sebenarnya akan dimulai. Tanpa drama, tanpa tuntutan, dan yang terpenting, tanpa beban 200 juta yang bukan milikku. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai tipis berwarna krem, jatuh tepat di atas selimut tebal yang membungkus tubuhku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku terbangun tanpa alarm, tanpa teriakan Rina yang mengeluh soal air panas yang habis, dan tanpa gedoran pintu dari ibu mertua yang menagih uang belanja harian. Aku membuka mata perlahan, menatap lenggit-lenggit apartemen tipe studio yang baru kusewa 3 hari lalu. Ruangannya memang jauh lebih kecil dibandingkan kamar utamaku di rumah mertua. Tapi udara di sini terasa begitu lapang. Tidak ada dibu-dibu kepalsuan, tidak ada aroma tuntutan yang menyesakkan dada. Hening. Hanya ada dengungan halus dari lemari es mini di sudut ruangan dan kicauan burung samar dari balik jendela lantai 10. Aku beringsut duduk, merenggangkan otot-otot tubuh yang rasanya baru benar-benar istirahat setelah sekian lama tegang. Kaki telanjangku menyentuh lantai parket yang dingin namun bersih. Aku berjalan menuju dapur mungilku, menyalakan mesin pembuat kopi investasi kecil yang selama ini selalu kutunda karena ibu selalu bilang itu pemborosan listrik. Padahal ia sendiri menyalakan AC 24 jam, non-stop di ruang tengah yang terbuka. Saat aroma kopi Arabica mulai memenuhi ruangan, aku meraih ponselku. Kebiasaan lama sulit hilang. Jariku otomatis bergerak membuka aplikasi Astoris Mobile Banking Astoris. Sebuah refleks trauma untuk memastikan saldo cukup sebelum dirampok di pagi hari. Namun, senyum tipis terukir di bibirku saat melihat angka di layar. Utuh. Tidak ada transfer keluar. Gaji bulananku masih bertengger manis di sana. Bahkan bertambah karena bonus triwulanan yang baru cair kemarin. Biasanya, di tanggal segini, notifikasi ponselku akan penuh dengan pesan dari Rina, Mbak. Transfer buat skincare dong. Atau, Mbak, token listrik bunyi terus nih. Malu sama tetangga tapi PG ini, ponselku sepi, atau lebih tepatnya, sengaja ku buat sepi. Nomor mereka sudah kublokir, tapi aku belum sempat mengganti email yang terhubung dengan tagihan utilitas rumah lama. Ting! Sebuah notifikasi email masuk. Peringatan tunggakan tagihan listrik dan air, jatuh tempo hari ini. Aku menyesap kopiku pelan-pelan, membiarkan rasa pahit dan asam yang nikmat menyapa lidah, sambil menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Dulu, email seperti ini akan membuat jantungku berdegup kencang. Aku akan panik. Buru-buru mentransfer dana. Takut ibu marah karena kenyamanannya terganggu, tapi sekarang email itu hanya terasa seperti berita cuaca dari negara lain, informasi yang lewat dan tidak relevan. Aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah besar itu sekarang. Imajinasi itu begitu hidup di kepalaku. Seolah aku sedang menonton film dokumenter tentang kehancuran sebuah kerajaan kecil yang korup. Di sana, di rumah yang cat dindingnya
mulai mengelupas yang mereka paksa minta renovasi. 200 juta itu pasti sedang terjadi kekacauan. Jam segini, biasanya Ibu Siti sudah duduk di sofa bludru kesayangannya, menunggu tayangan gosip pagi sambil menikmati teh manis. Tapi hari ini, aku yakin kipas angin gantung di ruang tengah itu tidak berputar. Token listrik yang biasa kusiapkan cadangannya pasti sudah habis sejak kemarin malam. Aku membayangkan Rina keluar dari kamarnya dengan wajah masam, rambut acak-acakan, memegang handuk basah. "Bu, airnya mati lagi. Pompa airnya nggak nyala," teriaknya. Suaranya pasti melengking memenuhi lorong rumah yang lembab. "Aku belum keramas. Nanti telat nongkrong sama teman-teman." Dan ibu, dengan daster batiknya, pasti akan menjepit senggipas lehernya yang berkeringat karena AC mati, menatap meteran listrik dengan tatapan tidak percaya. "Kenapa mati? Biasanya nggak pernah mati. Si Ayu pasti lupa bayar sebelum pergi." "Terus gimana dong, Bu? Panas banget ini. Mana kulkas juga mati? Es krimku cair semua." Mereka pasti saling pandang dalam keheningan yang canggung. Sebuah realitas baru yang menghantam mereka telak di wajah. Selama ini, bagi mereka, listrik, air, dan internet adalah sihir yang otomatis ada. Mereka tidak pernah tahu bahwa sihir itu bernama keringat dan kerja kerasku. Mereka tidak pernah tahu bahwa untuk menjaga rumah itu tetap terang benderang. Aku seringkali harus makan siang dengan roti tawar di kantor demi menghemat pengeluaran pribadi. Renovasi 200 juta? Cih, membayar tagihan listrik 1 juta rupiah saja? Sekarang pasti terasa seperti mendaki Gunung Everest bagi mereka. Tanpa aku, sumber dana utama mereka hanyalah pensiunan bapak yang jumlahnya pas-pasan, yang selama ini bahkan sering Rina grogoti untuk gaya hidup hedonnya. Aku meletakkan ponselku kembali ke meja, layar menghadap ke bawah. Ada perasaan aneh yang menjalar di dada. Bukan rasa bersalah, melainkan rasa validasi. Selama bertahan-tahan, aku dianggap mesin ATM berjalan. Dianggap menumpang di rumah suami yang ironisnya. Suamiku sendiri pasif dan tidak bisa menengahi. Dianggap tidak tahu diri, karena menolak membiayai renovasi yang tidak masuk akal. Sekarang, rumah itu sendiri yang akan mengajarkan mereka arti kata cukup. Aku bangkit dan berjalan ke arah jendela besar apartemenku. Pemandangan kota Jakarta yang sibuk terhampar di bawah. Disinilah aku sekarang, di ruang yang sepenuhnya milikku. Uang sewanya kubayar sendiri, perabotannya kupilih sendiri, dan ketenangannya kuciptakan sendiri. Aku ingat betul ekspresi meremehkan ibu saat aku menyeret koper keluar 3 hari lalu. "Halah, paling juga seminggu lagi ngemis-ngemis minta balik. Mana mampu dia hidup sendiri di Jakarta," cibirnya saat itu. Kenyataannya, Bu, aku tidak pernah merasa sehidup ini. Pikiranku melayang ke rencana hari ini. Pulang kerja nanti, aku berencana mampir ke supermarket. Aku ingin membeli bahan-bahan makanan premium, daging wagyu irisan, jamur enoki, sayuran organik segar. Aku akan memasak shabu-shabu untuk diriku sendiri. Bukan tempe goreng gosong sisa kemarin. Bukan sayur lodeh yang harus kuhemat agar cukup untuk 5 orang. Malam ini, aku akan makan seperti raja di istanaku yang kecil. Aku kembali menatap sudut ruangan yang masih ada beberapa kardus yang belum terbuka. Di atas salah satu kardus, tergeletak bingkai foto pernikahanku. Masih tertelungkup. Aku belum siap memajangnya. Atau mungkin, aku tidak ingin memajangnya. Absennya suamiku dalam membela istrinya saat diusir adalah luka yang lain lagi. Tapi setidaknya, sekarang aku tidak perlu melihat wajah-wajah yang membenciku setiap detik. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Bukan email, tapi panggilan telepon dari nomor rumah. Aku menatap layar itu lama. Nama rumah mertua berkedip-kedip, menuntut perhatian. Aku bisa membayangkan kepanikan di seberang sana. Mereka pasti sudah mencoba segala cara untuk mengisi token listrik, tapi gagal karena saldo tidak cukup. Atau mungkin internet sudah diputus karena aku membatalkan langganan kemarin sore. Mereka menelepon bukan untuk bertanya kabarku, bukan untuk minta maaf. Mereka menelepon karena mereka butuh akses mereka kembali. Mereka butuh dompet berjalan mereka. Jariku melayang di atas tombol merah. Aku tidak marah. Kemarahan membutuhkan energi, dan aku tidak mau membuang energiku untuk mereka lagi. Aku hanya merasa selesai. Dengan gerakan tenang, aku menekan tombol silent, membiarkan panggilan itu berdering tanpa suara sampai mati sendiri. Lalu, aku memblokir nomor telepon rumah itu juga. Akses ditutup. Aku mengambil tasku, mengenakan sepatu kerja yang nyaman, dan melangkah keluar dari apartemen. Saat aku mengunci pintu, bunyi, klik, yang tegas terdengar. Itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Suara batas yang tegas, suara perlindungan. Di seberang kota sana,
Biarlah mereka belajar menyalakan lilin dalam gelap. Biarlah mereka belajar bahwa renovasi fasad, agar terlihat kaya, tidak ada gunanya jika fondasi kehidupannya keropos. Sementara aku akan berjalan menuju stasiun MRT dengan langkah ringan, menikmati setiap detik dari kemerdekaan yang mahal harganya ini. Hidupku baru saja dimulai. Hujan di luar menderas, mengetuk-ngetuk jendela kaca apartemenku dengan irama yang konstan dan menenangkan. Di sini, di lantai 15, suara klakson kemacetan Jakarta terdengar samar, teredam oleh jarak dan dinginnya pendingin ruangan yang kuatur di suhu paling nyaman. Aku duduk bersandar di sofa bludru abu-abu yang baru kubeli seminggu lalu, sofa yang kupilih sendiri. Tanpa harus mendengar komentar pedas Rina tentang seleraku, yang katanya kampungan, atau keluhan ibu mertua yang bilang warnanya suram. Di tanganku, secangkir teh, chamomile, mengepulkan uap hangat yang beraroma floral, membelai hidungku, dan meredakan isi sisa ketegangan otot setelah seharian bekerja. Ini adalah definisi kedamaian yang selama 5 tahun terakhir terasa seperti mimpi mustahil. Tidak ada teriakan yang menyuruhku mencuci piring. Tidak ada sindiran halus tentang gajiku yang harus diserahkan, dan tidak ada tuntutan renovasi gila-gilaan itu. Namun, ketenangan fisik di ruangan ini berbanding terbalik dengan benda persegi pipih yang tergeletak di atas meja kopi di depanku, ponselku. Sejak tadi sore, benda itu tidak berhenti bergetar dan menyala. Layarnya berkedip-kedip seperti lampu darurat, menuntut perhatian yang enggan kuberikan. Aku tidak perlu mengangkatnya untuk tahu siapa yang sedang berusaha merobohkan benteng pertahananku. Nama-nama itu terpampang jelas di notifikasi yang bermunculan silih berganti. Ibu dan Rina. Awalnya, aku membiarkan ponsel itu dalam mode dering. Namun, rentetan panggilan telepon yang masuk setiap 5 menit sekali membuat jantungku berdegup kencang, sebuah refleks trauma. Sisa-sisa ketakutan masa lalu saat aku takut dimarahi karena terlambat pulang atau lupa membelikan martabak kesukaan ibu. Akhirnya, aku mematikannya ke mode hening. Tapi layar yang terus menyala itu tetap saja mengganggu visual kedamaianku. Dengan helaan napas panjang, aku memberanikan diri meraih ponsel itu. Bukan untuk menjawab, melainkan untuk melihat seberapa jauh keputusasaan telah menggerogoti harga diri mereka. Aku membuka aplikasi pesan singkat. Deretan pesan belum terbaca menumpuk. Aku mulai menggulir dari pesan yang dikirim Rina 3 jam yang lalu. Mbak Ayu, angkat dong teleponnya. Penting banget nih. 1 jam kemudian, nadanya mulai berubah. Mbak, token listrik di rumah udah bunyi dari pagi. Malu kedengeran tetangga. Isiin dulu dong 500.000 aja. Nanti diganti kalau Mas Andi udah gajian. Padahal Mas Andi kan udah lama nggak kerja. Mbak tahu sendiri. Lalu, pesan suara dari ibu. Aku menekan tombol putar, mendekatkan ponsel ke telinga dengan perasaan campur aduk. Suara ibu terdengar serak. Ada getaran panik yang jarang sekali kudengar dari wanita yang biasanya selalu bicara dengan dagu terangkat tinggi itu. Juan Ayu, kamu di mana nak? Pulanglah. Ibu sakit kepala mikirin rumah. Ini air pam juga katanya mau diputus besok. Kalau nggak bayar tunggakan 3 bulan, kamu tega sama ibu. Katanya kamu menantu yang berbakti. Pulanglah. Kita bicara baik-baik. Masalah renovasi itu lupakan saja dulu. Yang penting kebutuhan dapur aman. Beras habis. Yuk, ibu mau makan apa? Aku meletakkan kembali ponsel itu di meja, merasakan gelombang emosi yang aneh. Ada rasa perih di dada, bagaimanapun juga. Aku pernah mencoba menyayangi mereka seperti keluargaku sendiri. Tapi rasa perih itu segera tertutup oleh gelombang realitas yang dingin dan logis. Baru bulan lalu mereka berteriak di depan mukaku, mengatakan aku pelit dan tidak berguna, karena menolak mencairkan dana 200 juta rupiah untuk merenovasi fasad rumah agar terlihat seperti rumah orang kaya di sinetron. Mereka menyebutku parasit yang menumpang. Padahal akulah yang membayar setiap butir nasi yang masuk ke mulut mereka. Dan sekarang, hanya dalam hitungan minggu setelah aku angkat kaki, parasit ini tiba-tiba menjadi satu-satunya penyelamat yang mereka harapkan. Ponselku menyala lagi. Kali ini panggilan masuk dari Rina. Foto profilnya yang sedang berpose di kafe mahal dibayar, dengan kartu kreditku dulu terpampang di layar. Aku menatapnya lekat-lekat. Dulu, setiap kali Rina menelepon, aku akan buru-buru mengangkat. Takut dia butuh bantuan darurat, atau ada apa-apa dengan ibu. Sekarang, aku hanya melihatnya sebagai sebuah gangguan. Aku membiarkan panggilan itu mati sendiri. 1 menit kemudian, pesan panjang dari Rina masuk. Kali ini tanpa basa-basi, tanpa topeng manis. Mbak Ayu jahat banget sih. Kita beneran kesusahan di sini. Ibu sampai mau jual kalung emasnya. Tapi ternyata itu emas muda. Harganya jatuh banget. Mbak kan tabungannya banyak.
Masa nggak kasihan sama keponakan Mbak? Si Dito butuh susu, transferin lah 5 juta aja buat pegangan bulan ini. Sumpah, abis ini aku nggak minta lagi deh. Aku tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan tanpa humor. 5 juta, pegangan bulan ini? Mereka masih belum sadar bahwa keran itu sudah kututup permanen. Mereka masih berpikir, ini hanya fase ngambek sementaraku. Mereka pikir aku sedang bermain tarik ulur. Mereka tidak paham bahwa aku sudah memotong talinya. Kebayang di benakku suasana rumah itu sekarang. Rumah besar yang tua dan lembab itu pasti terasa panas tanpa AC yang biasa menyala 24 jam. Suara token listrik yang berbunyi, titit-titit, pasti meneror mental mereka lebih dari hantu manapun. Aku bisa membayangkan ibu duduk di kursi goyangnya, mengipas-ngipas tubuhnya dengan koran bekas. Wajahnya masam menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Dan Rina pasti sedang mondar-mandir, frustrasi karena tidak bisa pamer gaya hidup, hidden-nya di media sosial, karena kuota internetnya pasti sudah habis, dan wifi rumah sudah lama diputus, karena tidak ada yang membayar. Dulu, bayangan mereka menderita akan membuatku merasa bersalah setengah mati. Aku akan langsung membuka M-Banking dan mentransfer uang, lalu meminta maaf karena terlambat merespons. Sindrom penyelamat itu sudah tertanam begitu dalam di otakku. Tapi malam ini, di apartemen sepi yang nyaman ini, aku menyadari sesuatu yang krusial. Uangku adalah harga dari warasku. Aku mengetik balasan singkat untuk pertama kalinya sejak aku pergi. Jariku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin dari keberanian yang baru tumbuh. Kepada Rina, aku mengetik, Rina, kamu masih muda, sehat, dan punya 2 tangan. Kalau butuh susu buat Tito, bekerjalah. Jangan mengemis pada orang yang kamu panggil pelit. Kepada ibu, aku hanya menulis, Bu, semoga sehat selalu. Emas mudanya dijual saja. Lumayan untuk beli beras. Saya sudah tidak tinggal di sana. Jadi tagihan air dan listrik bukan tanggung jawab saya lagi. Setelah menekan tombol kirim, aku tidak menunggu balasan. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Badai makian, sumpah serapah, dan mungkin ancaman kosong akan membanjiri kotak masukku. Mereka akan beralih dari memelas menjadi menyerang. Itu pola klasik mereka, siklus kekerasan verbal yang sudah kuhafal di luar kepala. Benar saja, belum sampai 10 detik, ponselku bergetar hebat. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Aku tidak perlu membacanya untuk tahu isinya. Kata-kata kasar, tuduhan anak durhaka, menantu tak tahu diuntung, semua kosakata racun itu pasti ada di sana. Tapi kali ini, aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Aku masuk ke pengaturan kontak, memilih nomor ibu, blokir kontak, memilih nomor Rina, blokir kontak. Layar ponselku seketika menjadi tenang, hening. Tidak ada lagi notifikasi yang menyembul, tidak ada lagi getaran yang membuat jantungku copot. Aku meletakkan ponsel itu dengan posisi layar menghadap ke bawah di atas meja. Lalu, aku kembali meraih cangkir tehku. Isinya sudah agak dingin, tapi rasanya jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Di luar, hujan masih turun, membasuh dibu-dibu kota Jakarta. Di dalam sini, aku merasa baru saja membasuh kotoran yang menempel di jiwaku selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli apakah listrik di rumah itu mati atau tidak. Aku tidak peduli apakah mereka makan enak atau hanya makan nasi kecap. Itu adalah konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Sama seperti kedamaian ini adalah hadiah dari keberanianku memilih diriku sendiri. Aku menyeruput tehku perlahan, merasakan hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, sementara di kejauhan, di sebuah rumah yang kini terasa asing. Aku tahu kepanikan sedang mencapai puncaknya, dan untuk pertama kalinya, itu bukan masalahku. Udara dingin dari pendingin ruangan di kantor baruku menyapa kulit. Kontras sekali dengan kehangatan sinar matahari sore yang menerobos masuk melalui jendela kaca setinggi langit-langit. Aku memutar kursi kerjaku perlahan, menatap pemandangan kota Jakarta dari lantai 15. Di tanganku, secangkir Earl Grey tea masih mengepulkan asap tipis, menyebarkan aroma bergamot yang menenangkan. Dulu, sore hari adalah waktu yang paling kualami dengan penuh kecemasan. Biasanya, jam segini ponselku akan mulai bergetar tanpa henti. Pesan dari Rina yang meminta uang bensin, atau telepon dari ibu mertua, ralat. Mantan ibu mertua yang menyindir soal menu makan malam yang kurang mewah, atau tagihan listrik yang membengkak karena penggunaan AC mereka yang boros. Tapi hari ini, ponselku tergeletak bisu di atas meja mahoni yang mengilap, hening. Dan keheningan ini adalah kemewahan termahal yang akhirnya bisa kubeli. Bu Ayu, ada tamu di depan. Suara Siska, asisten baruku, terdengar dari interkom.
memecah lamunanku. Nadanya terdengar ragu. Mereka memaksa masuk, padahal tidak ada janji temu. Katanya, keluarga ibu, jantungku berdesir. Bukan karena takut, tapi karena seisu sisa trauma yang belum sepenuhnya hilang. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma teh dalam-dalam. Membiarkan uap hangatnya menenangkan sarafku. Biarkan mereka masuk, Siska. Pintu kayu ek itu terbuka perlahan. Sosok yang muncul di sana membuatku nyaris tidak mengenali mereka. Bu Siti, wanita yang dulu selalu tampil dengan dagu terangkat dan bibir merah menyala, kini tampak layu. Tubuhnya menyusut, terbalut gamis yang warnanya sudah memudar, dan terlihat kusut di bagian bawah. Tidak ada lagi geleng-geleng emas yang biasa berkerincing setiap kali ia menanjuk-nanjuk wajahku. Di sebelannya, Rina berdiri dengan bahu merosot. Rambutnya yang dulu selalu di-blow rapi di salon langganan, kini diikat asal-asalin dengan karet gelang biasa. Wajahnya kusam, tanpa riasan tebal yang biasa ia gunakan untuk menutupi rasa insecure-nya. Mereka berdiri canggung di ambang pintu. Mata mereka menyapu sekeliling ruang kerjaku yang luas dan elegan. Ada kilatan kekaguman, namun segera tertutup oleh rasa malu yang pekat. Ayu? Suara Bu Siti terdengar parau, pecah di ujung kata. Ia melangkah maju sedikit. Tangannya terulur gemetar, seolah ingin meraihku, tapi berhenti di udara. Aku tidak berdiri. Aku tetap duduk di kursi kebesaranku, menatap mereka dengan tatapan datar yang kubangun dengan susah payah selama berbulan-bulan ini. Silakan duduk, kataku singkat, menunjuk dua kursi tamu di depan mejaku. Mereka duduk dengan gerakan kaku. Rina meremas tas tangannya, tas yang kuingat pernah ia beli dengan kartu kreditku. Tanpa izin, kini kulitnya sudah mulai mengelupas di bagian sudut. Untuk apa kalian kesini? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Tidak ada gunanya menanyakan kabar. Keadaan mereka sudah menjawab semuanya dengan gamblang. Rina terisak pelan. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Bu Siti yang akhirnya bicara, meski suaranya bergetar hebat. Kami melihat pelang butikmu di depan. Ibu tidak menyangka usahamu sudah sebesar ini, nak. Langsung ke intinya saja, Bu. Potongku halus, namun tegas. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas tatakan dengan bunyi kling yang terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Bu Siti menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Rumah itu akan disita bank minggu depan. Aku bersandar pada kursi, menyilangkan tangan di dada. Lalu, Rina tiba-tiba mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya yang tuntas. Mbak Ayu tega, tanya lalu, kami bakal jadi gelandangan, Mbak. Ibu sudah tua. Masa Mbak Ayu tega membiarkan ibu tidur di jalanan? Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum miris. Rina, bukankah dulu kalian yang bilang kalau renovasi 200 juta itu mutlak diperlukan supaya rumah terlihat seperti istana? Sekarang, menjaga atapnya agar tidak disita saja kalian tidak mampu. Kami salah, Ayu. Kami khilaf. Bu Siti tiba-tiba bersimpuh. Ia merosot dari kursinya, berlutut di atas karpet tebal kantorku. Pemandangan itu begitu menyedihkan, sekaligus ironis. Wanita yang dulu menganggapku tak lebih dari mesin ATM, kini berlutut di kakiku. Ibu mohon, nak, tolonglah kami sekali ini saja. Bayarkan tunggakan itu. Setelah itu ibu janji tidak akan mengganggumu lagi, asal kami tidak diusir. Aku menatap puncak kepala Bu Siti yang kini dipenuhi uban. Dulu, aku akan langsung lulu. Dulu, aku akan segera membuka dompet, mentransfer berapapun yang mereka minta, hanya untuk membeli sedikit kasih sayang dan penerimaan semu. Tapi Ayu yang itu sudah mati. Dia mati saat ultimatum 200 juta itu dilontarkan. Bangun, Bu, kataku datar. Jangan mempermalukan diri sendiri. Tolong, Ibu. Ayu, ratapnya semakin keras. Aku menghela napas, lalu membuka laci meja kerjaku. Bukan untuk mengambil buku cek, tapi untuk mengambil sebuah map berisi laporan audit keuanganku sendiri. Aku menatap mereka berdua lekat-lekat. Kalian tahu kenapa aku bisa punya kantor ini? Kenapa aku bisa membeli apartemen sendiri? Kenapa aku bisa tidur nyenyak setiap malam? Tanyaku pelan. Mereka diam. Hanya isak tangis yang terdengar. Karena uang yang dulu kuhabiskan untuk gaya hidup kalian, sekarang kualokasikan untuk masa depanku. Lanjutku, 200 juta yang kalian minta waktu itu sekarang jadi modal awalku membangun bisnis ini. Uang yang seharusnya kalian gunakan untuk pamer ke tetangga, sekarang berputar menghidupi 20 karyawanku. Rina menatapku dengan tatapan nanar, campuran antara iri dan penyesalan yang terlambat. Mbak, kami benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara-saudara ibu semua menjauh, sejak tahu kami banyak utang. Dan kalian pikir aku masih siapa-siapa bagi kalian?
Setelah kalian mengusirku, aku memajukan tubuhku, menatap tajam ke manik mata Rina. Kalian mengusirku saat aku menolak diperas. Kalian bilang aku pelit. Kalian bilang aku tidak tahu diuntung. Sekarang, saat kalian butuh tiba-tiba aku jadi keluarga lagi. Kami minta maaf, Ayu. Sumpah demi Tuhan, kami menyesal. Bu Siti kini menangis terseduh-seduh. Tangannya memukuli dadanya sendiri. Ibu kualat, yuk. Ibu sadar, ibu jahat sama kamu. Tapi, tolonglah nak, kasihanilah ibu. Ada rasa perih yang menjalar di dadaku. Bukan rasa ingin kembali, melainkan rasa iba melihat betapa rendahnya keserakahan bisa menjatuhkan martabat manusia. Namun, aku tahu persis, jika aku memberi mereka uang sekarang, siklus itu akan berulang. Mereka tidak merindukanku. Mereka merindukan uangku. Mereka tidak menyesali perbuatan jahat mereka. Mereka menyesali hilangnya kenyamanan hidup mereka. Aku menekan tombol intercom lagi. Siska, tolong panggil security untuk mengantar tamu saya keluar. Mata Rina membelalak. Mbak, kamu ngusir kami, kamu tega. Bu Siti mendongak, wajahnya pucat pasi. Ayu, kamu tidak serius kan? Sangat serius, jawabku dingin. Aku berdiri, berjalan menuju jendela, memunggungi mereka. Aku tidak ingin melihat air mata buaya itu lebih lama lagi. Kalian yang memilih jalan ini. Kalian yang memilih kemewahan di atas kekeluargaan. Sekarang, nikmatilah hasil pilihan kalian. Rumah itu disita bukan salahku. Itu akibat gaya hidup kalian yang tidak pernah merasa cukup. Ayu, dasar anak durhaka. Kau akan kena karma. Rina mulai berteriak histeris saat dua petugas keamanan berseragam safari masuk dan memegang lengannya dengan sopan namun tegas. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Tanpa menoleh, aku menjawab. Karma itu sudah datang, Rina, dan dia sedang bekerja sangat adil hari ini. Lihatlah dirimu. Suara teriakan Rina dan tangisan Bu Siti perlahan menjauh. Terseret keluar dari ruanganku, hingga akhirnya pintu tertutup kembali. Kesunyian kembali menyelimuti ruangan. Aku masih berdiri menghadap jendela kaca. Di bawah sana, jalanan Jakarta macet seperti biasa. Jutaan manusia berjuang untuk hidup. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi kaca, mengaburkan pemandangan kota menjadi lukisan abstrak berwarna abu-abu. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca yang dingin. Ada getaran aneh di tanganku. Apakah aku jahat? Mungkin, di mata mereka, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa bersalah karena memilih diriku sendiri. Aku membayangkan Bu Siti dan Rina di lobi bawah, mungkin sedang bingung harus pulang kemana, atau bagaimana cara membayar taksi. Ada dorongan kecil di hati nuraniku untuk menyusul, memberikan sekadar uang transport. Tapi aku segera membunuhnya. Kebaikan yang diberikan pada orang yang tidak tahu menghargai, hanya akan menjadi racun yang memperpanjang penyakit mereka. Mereka harus belajar berdiri di atas kaki sendiri. Sama seperti aku dipaksa belajar berdiri tegak setelah mereka hancurkan. Aku kembali ke meja kerjaku, mengambil cangkir teh yang kini sudah agak dingin, kusesap perlahan. Rasanya sedikit pahit, namun meninggalkan jejak manis di ujung lidah. Seperti inilah rasanya kebebasan. Matahari mulai terbenam sempurna, menyisakan semburat ungu di ufuk barat. Aku membereskan berkas-berkas di meja, bersiap untuk pulang. Bukan ke rumah mertua yang penuh drama dan tuntutan, melainkan ke apartemenku sendiri, tempat di mana aku bisa menyalakan lilin aromaterapi, membaca buku favoritku, dan tidur tanpa rasa takut akan hari esok. Pintu masa lalu itu sudah tertutup rapat, kunci pintunya sudah kubuang ke lautan lepas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tersenyum. Bukan senyum sopan untuk menutupi luka, tapi senyum seorang wanita yang telah memenangkan kembali hidupnya. Terima kasih atas pelajarannya, Bu. Rina, bisikku pada ruang kosong itu. Berkat kalian, aku tahu betapa berharganya diriku. Aku mematikan lampu ruangan. Kegelapan menyelimuti kantor, tapi hatiku terang benderang. Aku melangkah keluar. Derap hak sepatuku terdengar mantap di lorong, meninggalkan bayang-bayang mereka yang tertinggal jauh di belakang. Aku berjalan menuju masa depan, sendirian, namun utuh.